semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang keragaman hayati di sekitar rumah saya, mulai dari tingkat gen, spesies, hingga ekosistem yang ada di rumah saya. 1. Tingkat gen. Keragaman tingkat gen adalah variasi sifat dalam satu jenis makhluk hidup. Contohnya, di sekitar rumah saya ada tanaman mangga dengan bentuk dan rasa buah yang berbeda-beda. Ada yang manis, ada juga yang agak masam. Ini menunjukkan adanya keragaman genetik dalam suatu spesies mangga. Contoh keragaman hayati tingkat gen dapat saya temukan pada pisang di sekitar rumah. Walaupun sama-sama pisang, ada yang buahnya besar, ada yang lebih kecil, ada yang rasanya manis, ada juga yang agak sepat. Ada pisang yang kulitnya tipis, dan ada yang kulitnya tebal. Semua perbedaan ini menunjukkan variasi genetik dalam satu spesies pisang yang sama. Contoh lain keragaman hayati tingkat gen dapat dilihat pada ayam di sekitar rumah saya. Walaupun sama-sama ayam, ada yang berbulu putih, ada yang berbulu coklat, dan ada juga yang bercampur hitam dan merah. Selain itu, ada perbedaan ukuran tubuh, bentuk jengger, dan suara kokokannya. Semua variasi ini menunjukkan adanya keragaman genetik dalam satu spesies, yaitu ayam. 2. Keragaman spesies. Keragaman spesies berarti adanya perbedaan antara jenis makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Meskipun mereka tinggal di lingkungan yang sama, perbedaan ini bisa kita lihat dari bentuk tubuh, cara hidup, maupun peran mereka di dalam ekosistem. Di lingkungan rumah saya bisa menemukan banyak jenis tumbuhan. Misalnya, ada pohon besar yang memberi keteduhan, ada tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta tanaman hias yang memperindah perkarangan. Setiap tumbuhan memiliki ciri khas seperti bentuk, daun, bunga, buah, dan cara beradaptasi dengan lingkungannya. Perbedaan inilah yang menunjukkan keragaman tingkat spesies pada tumbuhan. Selain tumbuhan, terdapat juga berbagai jenis hewan, misalnya ayam yang dipelihara di halaman rumah, burung yang sering hinggap di pepohonan, kupu-kupu yang berterbangan di sekitar bunga, dan kucing yang berkeliaran walaupun sama hewan. Setiap spesies memiliki bentuk tubuh dan kebiasaan yang berbeda. Jika kita perhatikan lebih dalam, setiap spesies ini saling berhubungan satu sama lain. Tumbuhan menghasilkan oksigen dan menyediakan makanan bagi hewan, sedangkan hewan membantu proses penyerbukan atau penyebaran biji tumbuhan. Hubungan ini membuat ekosistem di sekitar rumah tetap seimbang. Jadi, keragaman spesies bukan hanya sekadar perbedaan bentuk dan jenis makhluk hidup, tetapi juga mencerminkan betapa pentingnya mereka dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Tanpa adanya keragaman spesies, ekosistem akan kehilangan keseimbangannya dan bisa berdampak pada kehidupan manusia. Dengan melihat keragaman spesies di sekitar rumah, kita bisa menyadari betapa kayanya alam kita. Oleh karena itu, kita semua harus ikut menjaga dan melestarikan keragaman hayati agar tetap ada dan bermanfaat untuk generasi mendatang. 3. Keragaman ekosistem. Keragaman hayati tingkat ekosistem dapat saya lihat di sekitar rumah. Misalnya, di kebun terdapat berbagai tanaman dan serangga yang saling berinteraksi. Di perkarangan ada ayam, burung, dan kucing yang hidup berdampingan dengan juga rumput serta tanaman liar. Selain itu, ada kolam yang dipenuhi ikan dan tumbuhan air.
Setiap ekosistem memiliki ciri khas tersendiri, tetapi semuanya berperan penting menjaga keseimbangan lingkungan.